Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erma. Alhamdulillah. Sehat, Bu Artin? Alhamdulillah sehat. Bu Erma bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, dalam pertemuan kali ini, Bu Artin, saya akan melakukan supervisi kegiatan coaching yang akan Bu Artin lakukan nanti. Nah, dalam supervisi ini, saya ingin Bu Artin mengungkapkan apa yang bisa saya bantu untuk Bu Artin mengembangkan kompetensi dalam melakukan coaching. Ya, rencananya begini Bu, nanti saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Kebetulan Bu Vika kemarin meminta waktu kepada saya, mungkin ingin membicarakan sesuatu, entah itu nanti perencanaan atau mungkin permasalahan yang sedang Bu Vika hadapi. Lah nanti rencananya saya akan melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Adapun nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan, harapannya ketiga kompetensi dari coaching itu dapat tercapai. Di antaranya itu tadi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Ibu. Kemudian dari ketiga kompetensi yang Bu Artin utarakan tadi, bagian mana yang ingin saya amati terhadap kegiatan Ibu nanti? Nanti saya ingin Bu Erma mengamati saya pada bagian keterampilan atau kompetensi coaching terhadap dua hal, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present saya dalam kegiatan dan juga mendengarkan secara aktif. Berarti ada dua kompetensi nih yang nanti saya amati, kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Menurut Bu Arti nih, penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi tersebut bagaimana? Saya maksudnya merencanakan katakanlah indikator keberhasilan dari keterampilan coaching yang akan saya kembangkan tadi yang setelah saya ungkapkan, saya dapat hadir sepenuhnya, dapat merasakan Bu Vika tadi nanti apakah keresahannya dapat terungkap atau mungkin perencanaannya dapat mendapatkan pencerahan-pencerahan lagi, demikian. Terus dan juga saya dapat merespon nih nanti dari apa yang Bu Vika ungkapkan, saya dapat menggali dan juga merespon apa yang telah diungkapkan. Kemudian harapannya apa setelah kita melakukan kegiatan observasi ini? Harapan Bu Artin apa? Harapannya dapat melakukan coaching dengan baik, dengan alur Tirta, dan juga dapat mengembangkan kompetensi tadi yang saya dua hal tadi, dua kompetensi itu dapat tercapai. Nanti si coach dapat mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan atau bahkan perencanaan dari coach. Terus saya juga dapat merespon dengan baik apa yang diungkapkan, sehingga kalau si coach yang diungkapkan permasalahan dapat mendapatkan solusinya. Kalau yang diungkapkan nanti terkait perencanaan barangkali nanti dapat ada ide dalam pelaksanaan itu jelas dari apa yang direncanakan. Bu Artin, untuk percakapan pra-observasi kali ini saya cukupkan, tadi sudah cukup jelas ada gambarannya. Jadi Bu Artin ingin saya mengamati di kehadiran penuh, kemudian di mendengarkan secara aktif, begitu Bu Artin. Kemudian Bu Artin juga ingin melakukannya dengan sepenuh hati, dengan menggunakan alur tirta dan rasa. Nah, semoga saat Bu Artin melakukan coaching nanti, Bu Artin bisa melakukannya sehingga kompetensi-kompetensi yang Bu Artin inginkan ini bisa berkembang sesuai harapan Ibu. Saya rasa cukup sekian percakapan kali ini. Kita akan bertemu lagi pada saat observasi berlangsung. Terima kasih. Coaching begitu. Terima kasih Bu Erma. Jadi saya semakin percaya diri juga ini Bu. Insya Allah. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Oh ya, kebetulan ada Bu Vika. Bu Vika. Bu Artin, Bu Erma. Assalamualaikum.
Iya, ini kemarin rekan saya yang kebetulan telah menghubungi saya, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan, Bu. Iya Bu Erma, Bu Artin terima kasih waktunya Iya. ini. Ye, langsung saja Ibu Mm-mm, Vika nggih. terkait yang kemarin Bu Vika Mm-mm, telah menghubungi saya katanya minta waktu nggih mm-mm, untuk sekedar berbincang-bincang atau apapun diskusi sharing. Nah, ini iya. kebetulan Bu Erma dapat Mm-mm, membersamai kita pada kegiatan hari ini. iya. Nggih. Iya benar. Kebetulan ini Bu Artin, Nggih. kebetulan bersama ya kemarin mohon maaf menghubungi Bu Artin. Saya sekedar ingin mengungkapkan ada rencana dari Pramuka itu. Nggih. Berarti ini apa nih yang kita akan bicarakan lebih lanjut nih Iya. tentang rencana kegiatan pramuka? Nggih Ibu, tahun ajaran baru. Kebetulan saya juga ada di bawah Ibu Artin nggih karena Pramuka. Saya mau berbincang nih Bu tentang rencana saya untuk kegiatan pramuka, terutama setelah kegiatan MPLS biasanya menyambut anak-anak baru, nggih, Nggih. siswa baru untuk kegiatan pramuka. Kami dari jajaran pembina punya rencana nih Bu, akan mengadakan jambore gudeg. Oh, nggih, berarti yang menjadi keresahan Bu Vika dari kemarin menghubungi saya ingin Iya, membicarakan ini nggih nggih tentang betul. jambore Iya gudeg. betul. Nah, untuk rencana dari Bu Vika ini jambore gudeg yang akan Mm-mm. dilaksanakan seminggu nggih Mm-mm. setelah MPLS ini berarti minggu besok Iya, nggih. nggih betul. Nah, coba tolong diceritakan lebih detail ini Mm-mm. gambaran rencananya seperti apa. Mm-mm. Jadi jambore gudeg Bu, kami itu berencana untuk tidak menghabiskan waktu lama untuk pelaksanaan dan perencanaan ya. Jadi uh, alangkah baiknya gitu setelah MPLS anak masih dengan euforia masuk ke sekolah ya. Jadi kami menginginkan kalau misalnya jambore gudegnya itu ada di minggu atau pekan pertama masuk sekolah setelah MPLS 3 hari, kemudian persiapan dan Jumat Sabtu kita seperti perjusa gitu ya Oh, nggih. untuk melaksanakan jambore gudeg dan yang diikutkan tidak hanya anak kelas 7 tapi semua Semua. jadi kami itu materinya juga terkait dengan keterampilan dan pengetahuan kepramukaan jadi maunya kami tidak hanya kelas 7 yang mendapatkan itu tapi kelas 9 dan kelas 8 juga mendapatkan itu seperti itu rencananya. Oke. Nah, untuk melaksanakan rencana dari kegiatan Jambore Gudeg ini nanti kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Baik Ibu, kami kan berarti pertama konsultasi nih termasuk rencana kami ya bertemu dengan Bu Artin adalah konsultasi dulu dengan Ibu, mudah-mudahan disetujui. Habis itu kami akan membuat proposal, kemudian mengkonsultasikan dengan kepala sekolah, kemudian kami membuat panitia, panitianya guru, panitia juga dari Dewan Penggalang, kemudian kami akan menghubungi narasumber. Rencananya kami ada narasumber dari luar Ibu, dari Keluaran, juga dari kepolisian untuk kedisiplinannya, kemudian mempersiapkan sarana prasarana, mempersiapkan tempat dan jadwalnya Ibu. Itu yang kami persiapkan. Oke. Untuk aset sekolah nih nggih atau yang menjadi kekuatan apa yang dapat kita miliki yang dapat untuk mendukung rencana dari Bu Vika ini. Mungkin terkait sarana prasarana yang kita miliki atau bahkan dari Bu Vika sendiri dengan sebagai koordinator pembina pramuka di sini nggih. Iya. Kalau saya sendiri nggak Ibu, ya pengalaman kami sharing dengan pembina yang lain di sekolah kita juga itu termasuk aset kami nggih untuk melaksanakan kegiatan ini mudah-mudahan berhasil dengan pengalaman kami juga. Kemudian sarana prasarana sepertinya kita sedang dalam kondisi yang fit untuk sarana prasarana, air juga sedang lancar, kemudian ruang kelas juga sudah bisa dimanfaatkan untuk tidur anak-anak, kemudian mungkin karena ada api unggun dan lain sebagainya anak-anak bisa memanfaatkan dari rumahnya untuk dibawa ke sekolah gitu nggih Bu. Gitu. Kemudian kalau kami sendiri nggih yang tadi pembina yang kami miliki itu ya paling perencanaannya ini insya Allah matang lah Bu lah. Kami merencanakan ini karena sudah
tahun kemarin ada dan ini tahun kedua, kami mengharapkan pengalaman yang sudah kami miliki akan membuat rencana kegiatan ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Gitu, Bu. Oke, siap. Nah, untuk melakukan rencana ini, Jambore Gudep ini, kira-kira apa nih dukungan yang dapat kami dari pihak sekolah atau dari pihak lain yang diperlukan sekiranya untuk memperlancar pelaksanaan dari rencana pelaksanaan Jambore Gudep ini sendiri, Bu? Dukungan pertama Bu Artin dulu nih. Dukungan Bu Artin dulu ya. Dukungan Bu Artin, mudah-mudahan disetujui ya, Bu. Kemudian dukungan kepala sekolah, dukungan dari guru semua. Kami tidak bisa melakukan sendiri. Pembina cuma 3, jadi kami tidak bisa melakukan sendiri, harus dengan semua guru yang terlibat. Insya Allah nanti akan ada jadwal dan tupoksi kerjanya ya, Bu. Kami akan membuat di proposal. Kemudian dari luar, Bu, kami minta izin untuk boleh mengundang Dewan Kehormatan dari alumnus dulu ya, yang sekarang mereka menjadi Dewan Ambalan di SMK dan SMA terdekat. Itu nanti mudah-mudahan bisa untuk mendukung kegiatan kami. Berarti yang dapat saya pahami ini dari yang diutarakan oleh Bu Vika nanti akan mengadakan kolaborasi dengan pihak-pihak yang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, terutama yang sebagai pemangku kepentingan mungkin di DKR atau itu ya alumni dari sekolah kita juga itu yang telah menjadi ini. Nah, untuk selanjutnya nih, Ibu ingin tahu juga nih, ingin tahu menurut Bu Vika nih kegiatan ini dikatakan berhasil atau indikator dari keberhasilan perencanaan tadi tentang Jambore Gudep itu seperti apa, Bu? Yang pertama otomatis dari segi peserta didik dulu. Kehadiran penuh dari peserta didik itu keberhasilan kami. Tidak ada yang izin, tidak ada orang tua yang tidak mengizinkan, itu keberhasilan indikator kami yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu untuk memahami kompetensinya, terutama untuk keterampilan dan pengetahuan kepramukaan. Jadi nanti tidak hanya life skill-nya, soft skill-nya anak-anak, nanti diajarin mountaineering dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua keberhasilannya tentang kerjasama gurunya. Sasaran kami juga tidak hanya peserta didik, tapi keberhasilan dari guru-gurunya saling membantu, kolaborasinya berhasil tidak dengan pembina. Kemudian narasumber yang tadi dari Kuaran dan kepolisian juga Dewan Ambalan itu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Seperti itu, Bu Artin. Berarti dari yang dapat saya pahami nih, berarti Bu Vika nanti menginginkan anak-anaknya juga memiliki kompetensi dari apa yang ingin dikembangkan tadi ya, dari kegiatan-kegiatan ini apa saja. Begitu juga dengan rekan sejawat kita ini nanti dapat berkolaborasi dengan baik ya, mungkin dari segi kolaborasinya. Terus yang ketiga dari pihak luar sebagai narasumber dapat melaksanakan dengan baik. Sepertinya sudah mantap sekali ini dari perencanaan ini. Nah, untuk kira-kira ada yang masih ingin disampaikan atau sudah cukup terkait kegiatan Jambore Gudep ini, Bu? Sepertinya cukup, Ibu. Kalau memang goal, kami akan langsung membuat proposal kegiatan. Nah, ini kan menurut saya ya sudah cukup matang ya untuk ini. Terus nanti kapan nih? Saya menunggu kelanjutannya untuk diskusi lebih lanjut. Penasaran ini kira-kira dapat terlaksana atau tidak yang kegiatan Jambore Gudep ini, kira-kira kapan kita akan melakukan sesi diskusi lanjutan, diskusi kembali untuk melakukan refleksi dari perencanaan yang telah Bu Vika utarakan tadi, Bu. 1 minggu ini kita perencanaan pelaksanaan Jumat Sabtu, berarti kami ada refleksi dulu dengan panitia, anak-anak dan juga pembina. Minggu depan berarti satu minggu setelah pelaksanaan, berarti mungkin kita ketemu hari Sabtu ya, Bu Artin? Sabtu minggu depan ya. Sabtu minggu depan untuk melaksanakan itu. Saya harus refleksi dulu dengan Dewan Penggalang dulu. Setelah refleksi selesai, laporan kegiatan
dilaksanakan, saya akan bertemu Bu Artin kembali. Siap. Untuk refleksi. Nggih, nggih. Nggih, begitu Nggih. Bu Artin. Ya, siap, pokoknya saya tunggu. Semoga mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Bu Vika dalam melaksanakan kegiatan ini nih, rencananya sudah baik seperti ini, dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat dukungan dari semua pihak Ya, yang tadi amin. disebutkan. Nggih. Ya, amin. Semoga ya semangat nih Bu. Ya, Ini terima kasih. nggih, semangat untuk tujuan utamanya adalah kita fokus kepada anak-anak kita, Iya. memberikan bekal, itu yang utama. Iya. Jadi Bu Vika tetap semangat. Kalau terjadi hambatan atau hal-hal dalam pelaksanaan yang kurang sesuai, jangan jadikan kendala, tapi jadikan itu sebagai tantangan, Iya. sebagai motivasi agar bisa lebih baik lagi. Setuju sekali, nanti akan ada kegiatan refleksi secara intern dulu, baru kita bicarakan Iya. kelanjutan untuk tindak lanjut ke depannya. Nggih, terima Terima kasih. kasih. Nggih. Bu Artin, terima kasih. Saya sudah plong ini. Perencanaan saya sudah insya Allah matang lah ya. Amin. Terima kasih waktunya. Bu Erma juga terima kasih waktunya. Kebetulan bertemu nggih. Terima kasih sekali. Nggih. Sudah cukup nggih, saya mengantarkan Bu Erma kembali ke ruangan dulu. Iya, Nggih. terima kasih. Nggih. Ngoh, silakan melanjutkan aktivitas kembali. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Artin, kita sudah kembali ke ruangan lagi. Tadi sudah melakukan kegiatan coaching nggih Bu Artin nggih. Gimana nih perasaannya tadi setelah melakukan? Nggih, alhamdulillah nggih. Rasanya ya alhamdulillah, merasa senang. Dapat, kemarin saya berpikir tuh Bu Vika ada keresahan apa yang sepertinya sangat urgent sekali nggih. Terus alhamdulillah tadi ternyata Bu Vika tidak memiliki permasalahan, tapi justru sudah memiliki rencana, suatu perencanaan tentang kegiatan Jambore Gudeg sebagai kegiatan, salah satu kegiatan di awal tahun ajaran ini, rencananya untuk anak-anak. Demikian Bu. Jadi Bu Vika sudah punya angan-angan begitu Nggih. melakukan suatu kegiatan yang tentunya bermanfaat untuk sekolahnya. Begitu nggih. Nggih. Nah, menurut Bu Artin tadi itu kegiatan coachingnya bagaimana? Menurut saya, dari yang tadi telah saya laksanakan bersama Bu Vika, kegiatan coaching ini menurut saya sudah cukup lancar, sudah sesuai dengan perencanaan. Karena tadi di awal saya menyampaikan rencananya akan menggunakan alur tirta. Alhamdulillah dari tahapan-tahapan tirta sendiri menurut saya sudah dapat terlaksana ya, seperti tadi Ibu dapat bersama kita itu sudah tujuan, ya saya ungkapkan dari tujuannya, dari identifikasinya, dari rencana aksinya seperti apa, dan yang terakhir tanggung jawab. Ya, jadi izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi tadi terkait dengan pelaksanaan coaching yang sudah Bu Artin lakukan, bahwa betul sekali Bu Artin itu tadi mengungkapkan Bu Artin sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta dan rasa. Jadi di situ Bu Artin sudah sangat jelas menentukan tujuannya, bagaimana mau dibawa kemana pembicaraannya, begitu nggih. Kemudian di sini kompetensi yang tadi pada awal kita melakukan percakapan itu Bu Artin kan ingin mengembangkan dua kompetensi, yaitu tentang presence dan mendengarkan secara aktif. Itu juga sudah Bu Artin tunjukkan, sudah Bu Artin tingkatkan, di mana indikator presence yang di sini kehadiran penuh Bu Artin sudah secara jiwa raga, secara hatinya begitu kan, hati jiwa raganya sudah membersamai Bu Vika dalam menggali gagasan-gagasannya. Kemudian juga mendengarkan secara aktif, Bu Artin juga sudah melakukannya dengan merespon secara cepat pertanyaan-pertanyaan maupun gagasan-gagasan yang Bu Vika ungkapkan begitu kepada Bu Artin. Bu Artin sudah meresponnya dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa Bu Artin sudah mendengarkan secara aktif. Nah, kemudian ini yang menjadi catatan saya tersirat adalah tadi Bu Artin di awal
waktu pra supervisi begitu nggih, Bu Artin tidak menyatakan saya ingin mengembangkan kompetensi dalam menanyakan pertanyaan yang berbobot, tapi secara tidak langsung Bu Artin tadi sudah melakukan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Terbukti dengan Bu Vika tidak merasa canggung ketika mengungkapkan gagasannya, ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Artin, dan Bu Artin sudah meresponnya dengan cepat. Begitu Bu Artin. Jadi kesimpulannya adalah Bu Artin sudah melakukan coaching dengan alur tirta tersebut, dengan rasa begitu nggih. Kemudian kompetensi juga sudah berkembang, kompetensi presence dan mendengarkan secara aktif. Kemudian secara tersirat juga pertanyaan berbobotnya sudah masuk di situ Bu Artin. Kemudian menurut Bu Artin, kompetensi apa nih ke depan yang ingin Bu Artin tingkatkan lagi? Saya tadi tidak berani mengungkapkan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, walaupun ingin sekali, tapi rasanya saya memang masih sulit untuk melakukan itu. Saya merasa sendiri seperti itu. Tapi alhamdulillah tadi memang Bu Vika ini juga luar biasa, ternyata sudah memiliki perencanaan yang hebat, yang bagus. Jadi saya tidak usah terlalu maksudnya terlalu memberikan stimulus yang luar biasa hebatnya. Dengan pertanyaan saya yang menurut saya ya cukup ringan-ringan saja, Bu Vika sudah berani, sudah mampu untuk memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Nah, untuk kedepannya itu Bu yang ingin saya kembangkan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dapat menggali informasi atau menggali ide-ide baru, menggali apa yang menjadi rencana-rencana dari si coach tersebut, Bu. Berarti ini Bu Artin ingin kompetensi yang selanjutnya ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Artin. Nah, saya rasa kegiatan supervisi kali ini cukup sampai di sini, Bu Artin. Saya harapkan nih supervisi berikutnya Bu Artin bisa mengembangkan kompetensi yang tadi Bu Artin nyatakan. Gitu saya rasa cukup. Sekian supervisinya. Terima kasih atas segala waktunya, kesempatannya sehingga saya bisa datang ke sini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Dari tadi banyak percakapan kita dapat menginspirasi saya juga ini, Bu. Nanti ke depan biar saya lebih mampu lagi mengembangkan kompetensi-kompetensi yang saya rasa masih kurang dan masih perlu, sangat perlu bahkan untuk saya tingkatkan. Terima kasih atas waktu Bu Erma juga sudah membersamai kegiatan coaching tadi. Terima kasih sekali. Salam buat keluarga. Semoga sehat selalu nggih, Bu. Amin. Terima kasih, saya mohon izin Bu Artin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vika. Selamat siang Bu Artin. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah sehat. Terima kasih kedatangannya Bu Artin. Bagaimana Bu Artin? Alhamdulillah saya juga sehat. Senang juga ini Bu. Tadi perjalanannya cukup jauh, agak naik-naik ke puncak gunung, tapi pemandangannya luar biasa indah. Alhamdulillah kalau Bu Artin bahagia ya Bu ya. Menular ke saya ini jadinya bahagia. Harus tetap semangat. Ini Bu Vika sesuai kesepakatan kita bersama melalui telepon kemarin, saya hari ini rencananya akan membersamai proses coaching yang Bu Vika lakukan terhadap rekan sejawat Bu Vika. Iya, Bu Erma. Bu Erma. Nah, ini sebelum proses coaching nanti izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Boleh nggih, Bu? Monggo. Begini, Bu, nanti saya akan turut serta dalam proses coaching yang akan dilakukan terhadap Bu Erma. Terlebih dahulu nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Saya akan mengamati proses coaching, akan mengamati interaksi antara Bu Vika dan
Bu Erma, nggih, apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan juga kompetensi dari coaching yang akan dilakukan oleh Bu Vika. Nggih. Nanti kompetensi apa saja yang akan dikembangkan, nah saya akan amati itu. Iya. Nah, untuk pesan saya ini Bu, nanti pada saat coaching dilakukan, jangan lupa untuk melakukannya sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, seperti kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari Bu Erma tadi sebagai coach dalam hal ini. Nah, Baik-baik. untuk selanjutnya nih, kompetensi apa yang akan Bu Vika kembangkan? Oke, sesuai dengan kompetensi coach dalam coaching, saya akan mengembangkan kompetensi untuk present, kehadiran penuh saya terhadap coaching, mendengarkan secara aktif, juga ada pertanyaan yang berbobot itu. Itu yang kompetensi saya kembangkan. Saya mungkin akan mengembangkan bagaimana saya memahami coaching, mendengarkan sampai dengan saya memahami apa ide ataupun masalah ataupun yang akan coach sendiri kembangkan untuk kompetensi dia sendiri. Begitu Ibu. Nggih. Baik, jadi dari 3 kompetensi tadi nggih yang akan dikembangkan, yang lebih spesifik ingin dikembangkan nggih. Betul, Bu Nggih, Artin. yang mana yang nanti akan saya amati dalam proses observasi nanti. Iya, betul Ibu. Mungkin tiga-tiganya tidak akan mungkin saya kembangkan bersama nggih. Saya manusia biasa, mungkin saya hanya akan mengembangkan 2 kompetensi, yaitu mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot. Karena dalam pertanyaan berbobot, saya rasa kehadiran saya juga harus ada biar saya tahu nggih, saya harus menanyakan apa, saya juga harus mendengarkan secara aktif juga sehingga nyambung nih dengan apa yang diutarakan oleh coach saya nanti Bu Erma gitu. Nggih. Baik, dari 2 kompetensi tadi yang akan dikembangkan, yaitu mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ini. Nah, kira-kira indikatornya menurut Bu Vika ini apa nih? 2 kompetensi ini berhasil dikembangkan itu seperti apa? Saya menilai diri sendiri begitu nggih Bu. Kalau saya menilai diri sendiri dengan kemampuan saya, insya Allah lah berhasil lah ya mencapai kompetensi itu, 2 kompetensi itu. Insya Allah saya berhasil bisa mendengarkan secara aktif dan juga bisa menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Ya mungkin seperti itulah keberhasilan saya, mungkin rata-rata 9 lah mungkin ya dari 1 sampai 10. Baik, semoga nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Ini terima kasih sekali atas jawaban-jawaban dari Bu Vika. Ini rencananya nanti akan langsung. Bu Ermanya ada di kelas, jadi mungkin nanti kita ke sana saja. Nanti saya juga minta waktu setelah kegiatan coaching terhadap Bu Erma, nanti kita kembali mendiskusikan hal ini untuk melanjutkan kembali diskusi kita. Baik. Langsung saja, nggih? Iya. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Bu Vika. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, semangat Bu Vika. Alhamdulillah. Maaf Bu Erma, hari ini saya ada Ibu Artin. Bu Artin. Bu Artin akan membersamai kita ini untuk proses coaching kita. Kebetulan Bu Erma kemarin agak sedikit mau bercerita nih dengan saya ya hari ini. Saya kebetulan ada Bu Artin di sini membersamai kita selama proses coaching ya. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Dengan senang hati Bu Vika. Kira-kira nih kemarin kan ngobrol sedikit ya dengan saya. Ada apa sih sebenarnya? Nggih Bu Vika, sebenarnya itu kemarin saya sempat gimana nih menghubungi Bu Vika aja apa gimana, sempat bingung begitu nggih. Tapi mungkin Bu Vikanya sedang sibuk, kebetulan di sini malah ada Bu Artin sekalian nggih. Jadi memang ada satu hal yang membuat saya cukup gelisah nggih Bu. Jadi ini kan mau tahun ajaran baru, sedangkan di
pembelajaran yang sebelumnya, dari pengalaman yang sudah saya lalui selama 1 tahun kemarin itu, pembelajaran yang saya lakukan itu ternyata anak-anaknya kurang aktif begitu Bu. Jadi di kelas itu mereka cenderung lebih menyukai diam begitu Bu. begitu ya. Nggih. Jadi tujuan kita nih berbincang Nggih. siang hari ini adalah tentang keaktifan ya di kelasnya Bu Erma terutama nggih. Nggih, betul sekali. Nggih, nggih. Penyebabnya apa sih Bu sebenarnya? Kok bisa seperti itu, masalah yang ada itu seperti apa? Nggih. Jadi ketika anak-anak melakukan pembelajaran begitu nggih Bu Vika, saya ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bahkan ketika saya melakukan pertanyaan yang ringan seperti pertanyaan pemantik begitu, dia itu tidak antusias untuk menjawab Bu Vika. Jadi cenderung diam, terus lihat kanan kiri, melihat temannya apakah bisa menjawab apa tidak, apakah saya mau jawab sebenarnya, tapi saya takut ada muncul muka-muka seperti itu Bu. Jadi ada apa ya? Ada semacam anak enggan untuk menjawab begitu Bu Vika. Nggih, itu. Berarti kurang berminat ya? Kurang berminat, kurang antusias gitu nggih Bu Erma nggih? Nggih. Jadi Masalahnya ada di situ. betul. Ya, mungkin ada sebab lain Bu? Ada sebab lain? Mungkin nggih, kalau saya berpikir mungkin mereka belum hadir sepenuhnya nggih Bu di sini ketika saya melakukan pembelajaran gitu. Kadang ada anak yang sepak bola di luar, kadang ada anak-anak yang sedang olahraga atau melakukan aktivitas kelas lain yang aktivitas pembelajarannya di luar. Mereka malah lebih fokusnya keluar Bu Vika. Jadi malah tidak ke fokus pembelajaran yang sedang saya ajarkan begitu. Tapi kadang mereka kelas lain sedang apa ya, kayak gitu Bu Vika. Fokus belajar. Ya betul sekali, nggih, begitu. Faktor intern dari anak, gitu nggih? Nggih, begitu. Apakah ada yang faktor lain selain dari anaknya sendiri? Kalau dari anaknya sendiri mungkin nggih, berarti kalau dari anaknya sendiri mungkin setiap anak saya pikir kan berbeda-beda nggih Bu Vika nggih. Kayak kebutuhan belajarnya, gaya belajar, profil belajar. Betul. Jadi nggih, saya belum melakukan tes diagnostik awal mungkin sebelum pembelajaran nggih. Nah, itu mungkin saya belum melakukannya Bu Vika nggih. Ada faktor intern dari siswanya, juga ada faktor eksternal juga dari Bu Erma sendiri ya berarti. Oke. Kemudian ini Bu, kalau tadi sudah ada masalah dan faktor penyebabnya nih, anak-anaknya kurang aktif gitu ya. Dari level anak yang kurang aktif ini dari 1 sampai 10 nih, kira-kira anaknya Bu Erma, anak didik Bu Erma itu ada di level berapa sih? Level 5 kalau saya merasakan sendiri, makanya jadi keresahan nggih Bu Vika, kegelisahan. Level 5 loh, saya harus gimana lagi nih begitu nggih. Level 5 Bu Vika. Level 5. Kalau sempurna kan 10 ya? Nggih. Kira-kira dari 1 sampai 10 nih. Tadi ada di level 5 anaknya gitu ya. Berarti Bu Erma ini sebenarnya menginginkan anaknya itu sebenarnya di level berapa? Boleh maksimal Bu Vika? Boleh dong. Nggih, saya menginginkan di level 9. 9. Jadi saya menginginkan anak-anak ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kemudian saya menginginkan anak-anak ini bahkan mampu untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri Bu. Jadi tidak hanya menjawab pertanyaan yang saya ajukan, tapi mampu mengeluarkan gagasannya, idenya, begitu pendapatnya. Itu yang saya inginkan. Level 9, oke. Untuk mencapai level 9, berarti kan harus ada sesuatu nih yang betul apa sekali. Apa sih sebenarnya yang ingin Bu Erma lakukan untuk mencapai level 9 untuk anak-anak didik Bu Erma? Dari tadi pembicaraannya dengan Bu Vika ini, saya mendapatkan ide yang pertama ketika awal pembelajaran,
terkait dengan faktor internnya Bu Vika nggih. Berarti saya yang pertama saya harus melakukan tes diagnostik anak untuk memetakan anak tersebut Bu Vika. Itu satu. Yang kedua berarti saya harus ketika anak tidak fokus nggih, mungkin saya akan menyelipkan KSE. PSE. Jadi pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang terintegrasi dengan sosial emosional itu. Jadi 5 KSE mungkin bisa saya selipkan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, untuk memfasilitasi anak yang itu berarti saya harus melakukan berbagai macam metode dan model pembelajaran yang bervariatif agar meningkatkan minat, motivasi anak dalam belajar itu. Jadi fokusnya sudah enggak ke kelas lain yang sedang olahraga, begitu nggih Bu Vika. Kemudian fokusnya enggak saya di rumah mau mainan ini begitu, karena anak SD kan cenderung nanti saya pulang sekolah mau ini, itu sudah direncanakan begitu. Nggih, itu Bu Vika. Banyak sekali ya yang mau dilakukan nih Bu Erma, banyak sekali yang akan dilakukan perencanaannya, waktu proses pembelajarannya. Untuk anak-anak yang nanti setelah pembelajaran seperti apa, sepertinya sudah banyak sekali angan-angan yang ada di pikiran Bu Erma. Tapi kan semua itu tidak akan bisa ada kalau tidak ada langkah-langkahnya nih ya. Betul sekali. Betul, ada langkah-langkahnya nggih. Jadi yang pertama mungkin saya akan melakukan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, meminta izin bahwa saya akan melakukan mungkin tes diagnostik, kemudian tadi ada PSE nggih, saya akan menerapkan itu. Kemudian saya juga mau mencari sumber belajar dari berbagai sumber belajar, baik itu guru maupun internet maupun teman-teman sejawat yang bahkan mungkin bisa mempunyai kompetensi yang lebih tentang metode, model pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi saya bisa belajar tentang itu. Kemudian yang selanjutnya kalau perencanaan tanpa action begitu nggih. Tentunya saya akan menerapkannya di kelas. Setelah menerapkan di kelas, saya akan melakukan refleksi Bu, bagaimana nih pembelajaran yang sudah saya lakukan tentunya dengan meminta teman sejawat itu, karena kadang kita bisa menilai diri sendiri, tapi juga kita memerlukan saran dan kritik dari orang lain untuk membangun diri kita sendiri begitu Bu. Jadi saya melibatkan teman sejawat untuk dalam pembelajaran. Kolaborasi. Betul sekali. Kolaborasi, baik dengan atasan ataupun dengan rekan sejawat atau dengan orang-orang yang lebih kompeten di luar sekolah. Orang-orang yang akan Bu Erma libatkan berarti ya. Kapan nih Bu? Kapan? Perencanaannya dulu nih. Perencanaan, insya Allah berarti kalau ini tahun ajaran baru, saya menginginkan ketika saya masuk MPLS 3 hari itu, setelah itu saya sudah menerapkan pembelajaran yang saya inginkan begitu Bu. Jadi maksimal ini besok hari Sabtu hari Sabtu sudah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan sudah belajar dari berbagai informasi, berbagai informan begitu untuk melakukan pembelajaran. Sabtu insya Allah. Sabtu perencanaan. Actionnya waktu pembelajaran. Betul sekali. Refleksi insya Allah setelah waktu pembelajaran. Kamis insya Allah saya sudah bisa melakukan pembelajaran dengan melibatkan teman sejawat itu Bu Vika. Kemudian nanti setelah itu saya bisa refleksi. Tak tunggu loh. Insya Allah. Habis action saya ingin tahu nih seperti apa prosesnya perencanaan, action dan refleksinya. Saya tunggu berarti minggu depan ya. Insya Allah. Kita ngobrol lagi. Insya Allah Bu Vika. Dari mulai tadi nih kita ngobrol dari awal sampai akhir nih. Kira-kira yang sudah didapatkan Bu Erma seperti apa? Yang sudah didapatkan perasaan lega Bu Vika. Tadi saya punya kegundah gulanaan begitu. Aduh, ini saya besok gimana ya? Apa mau pembelajaran saya tetap saja yang seperti kemarin, padahal itu tidak sesuai keinginan saya begitu. Tapi setelah ngobrol dengan Bu Vika didampingi sekaligus dengan Bu Artin saya malah
di sini mendapatkan solusi-solusi, Bu. Jadi besok saya sudah mendapatkan perencanaan yang tertata, begitu saya harus melakukan apa, hari ini saya harus apa. Insya Allah sudah sedikit melegakan, perasaannya lega begitu. Dan juga punya gambaran. Ya, punya gambaran untuk melakukannya dengan tertata. Iya. Gitu. Mudah-mudahan berhasil. Nggih, Mudah-mudahan berhasil. Apa yang sudah direncanakan nanti walaupun action, rencana, refleksi, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin, nggih, amin. Bu Erma bisa happy terus, bahagia terus, karena bahagia akan menular ke peserta didik. Iya, begitu Bu Terima Erma. kasih Bu Vika. Silakan melanjutkan kegiatan kembali. Nggih. Saya akan dengan Bu Artin kembali. Nggih. Terima kasih Bu Vika. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Arti. Bu Vika, alhamdulillah ya. Proses coaching sudah dilakukan. Tadi terhadap Bu Erma. Nah, karena tadi sudah melakukan proses coaching nih, ada beberapa hal seperti tadi di awal saya utarakan, ingin berdiskusi lagi setelah kegiatan pasca observasi inilah, katakanlah demikian. Nah, bagaimana nih Bu perasaannya Bu Vika setelah melakukan kegiatan coaching ini? Iya, perasaan saya masih seperti tadi Bu, bahagia. Alhamdulillah. Kemudian setelah coaching saya juga merasa senang dan lega. Akhirnya saya bisa melalui proses ini dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Tujuan coaching saya meningkatkan kompetensi saya tentang mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya sudah lalui Bu, saya jadi lega. Kemudian waktu coaching juga setelah itu saya mendapatkan apa yang kompetensi dari coach sendiri itu bisa dikembangkan dengan kebetulan tadi Bu Erma mempunyai masalah tentang keaktifan di kelas. Kemudian setelah proses coaching ternyata Bu Erma bisa mengembangkan kompetensinya tentang bagaimana dia mendapatkan solusi langkah-langkah serta kapannya begitu Bu. Jadi saya lega sekali. Ya alhamdulillah ya Bu, sudah terlewati proses coaching tadi dan harapan di awal sesuai dengan indikator ketercapaian tadi yang sudah seperti Bu Vika ungkapkan Jadi salah satu tujuannya pasti tadi ingin berdasarkan keresahan yang dialami Bu Erma sampai menghubungi Bu Vika, bahkan tadi diutarakan di proses coaching itu berarti Bu Erma dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Untuk selanjutnya nih, boleh tidak nih saya diizinkan atau tidak untuk menyampaikan hasil observasi saya terhadap kegiatan coaching yang telah dilakukan Bu Vika? Iya, boleh sekali Bu, boleh sekali. Malah justru ini yang ditunggu. Tadi ada beberapa catatan sesuai dengan tadi di awal saya menyampaikan rubrik dari penilaian coaching ini sendiri. Nah, ini menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta yang tadi saya sampaikan itu, sudah sesuai dengan prinsip coaching dan juga sudah sesuai dengan kompetensi coach yang ingin Bu Vika kembangkan. Tadi di awal Bu Vika mengungkapkan ingin mengembangkan kompetensi mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Tadi yang saya amati nih dari hasil pengamatan saya tadi ketika proses coaching yang Bu Vika lakukan, itu Bu Vika sudah mampu untuk merespon secara cepat apa yang disampaikan oleh Bu Erma, terus digali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diberikan juga berbobot. Terbukti dengan Bu Erma ini berhasil mengungkapkan ide-idenya, ide-ide yang mungkin sebelumnya belum terfikirkan, tapi langsung dapat tergali saat itu juga. Tadi banyak idenya luar biasa sekali. Terus untuk
selanjutnya juga Bu Erma dalam hal ini telah mendapatkan solusi. Iya. Jadi menurut saya dari dua kompetensi tadi sudah berhasil Bu Vika kembangkan. Iya, alhamdulillah. Iya, nah, untuk selanjutnya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Vika kembangkan untuk proses coaching selanjutnya? Nggih. Iya Ibu, untuk yang 2 kompetensi tadi sudah saya lalui, mendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Terima kasih penilaiannya Ibu, tapi menurut saya pertanyaan berbobotnya itu masih belum maksimal saya Bu. Saya mungkin akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa tetap menggali informasi, menggali ide atau gagasan dari coach saya. Kemudian yang terakhir yang belum saya lakukan tadi berarti yang hadir sepenuhnya nggih, present tentang walaupun tadi pertanyaan berbobot juga indikasinya termasuk tentang present juga hadir, tapi saya tetap akan mengembangkan itu, 2 kompetensi itu. Tadi di awal walaupun tidak disampaikan, tapi kan saya lihat Bu Vika sudah fokus terhadap Bu Erma. Iya. Sepertinya ikut terhanyut, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Erma, sehingga penasaran nih, apalagi yang harus digali, apalagi yang digali lagi. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi, menurut saya juga sudah cukup bagus dalam kehadiran secara penuh. Nah, nanti untuk dikembangkan lagi tadi yang pertanyaan berbobot. Iya. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi nggih, untuk proses coaching selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi, sudah mempertimbangkan dan mengembangkan keterampilan yang akan Bu Vika kembangkan tadi. Nggih. Sekiranya cukup nggih, yang data-data yang perlu saya catat, perlu saya butuhkan di sini. Ya, jadi kesimpulannya menurut saya tadi sudah oke, sudah sesuai alur Tirta, sudah sesuai dengan prinsip coaching, sudah sesuai dengan kompetensi yang akan Bu Vika kembangkan. Terima kasih Bu Artin. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Vika. Semoga ke depan dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih juga ilmunya Ibu. Saya sekaligus mohon diri nih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga dapat berjumpa di lain kesempatan dengan kondisi dan situasi yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih juga Ibu kehadirannya. Matur nuwun. Saya izin pamit. Selamat siang Ibu Erma. Selamat siang Bu Vika. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Suasana hati juga baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tambah ketemu saya tambah bahagia tidak? Tambah baik. Iya Ibu, sesuai jadwal ya. Nggih. Giliran Bu Erma nih yang saya supervisi. Nggih. Terkait dengan praktek coaching Ibu Erma. Jadwal dan yang lain nanti kita bahas ya Ibu nggih. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sesuatu dulu ini yang mungkin Bu Erma sudah tahu, tapi saya alangkah baiknya saya mengingatkan ya Ibu nggih. Jadi pertemuan kita kali ini adalah salah satu tahap dari supervisi yang akan saya lakukan. Pra observasi, di mana saya ingin tahu nih Bu Erma seperti apa nanti proses coachingnya. Gitu Bu nggih. Karena pada dasarnya coaching dan supervisi sama. Jadi membangun kemitraan antara saya dan Bu Erma sebagai saya supervisor dan Bu Erma nanti coachingnya, begitu juga coach dengan coach yang nanti Ibu akan lakukan nggih. Dengan siapa gitu. Nah Ibu, dalam proses coaching ada beberapa kompetensi nih Ibu yang perlu dikembangkan. Kalau boleh tahu nih, saya bisa membantu Bu Erma dalam peningkatan kompetensinya itu seperti apa? Jadi kalau nanti yang insya Allah saya akan lakukan dalam coaching itu dalam meningkatkan kompetensi yang saya inginkan ada 3 nggih Bu. Yang pertama presence itu berarti kehadiran penuh saya bersama dengan
Kuci. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga adalah saya menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci yang tentunya dengan tidak meninggalkan alur tirta, Bu. Alur tirta tersebut dengan rasa begitu nggih. Jadi sehingga dalam pelaksanaan coaching ini bisa menggali ide, gagasan atau bahkan solusi dari Kuci ini. Iya, iya. Nggih. Ya, Bu Erma sudah sangat paham ya berarti ya dengan alur tirta, dengan rasa, begitu nggih. Ada 3 kompetensi yang ada. Menurut Ibu nih, saya harus menilai apa itu tadi? Besok kan kita setelah ini ada jadwal observasi ya. Nggih. Yang dinilai menurut Bu Erma, saya harus menilai apa dari Ibu 3? bisa menilai saya dalam kompetensi kehadiran penuh dan pertanyaan saya mengajukan, apakah pertanyaan yang saya ajukan ini berbobot atau tidak, begitu Baik, Bu. baik, Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu. 2 saja ya? 2 saja dulu, saja, mipil. oke. Nggih. Oke, 2 saja tentang pertanyaan yang berbobot dan present. Nggih, presence. Iya, kehadiran penuh ya. Nggih. Baik. Ibu mau siapa ini? Saya juga butuh ini sasarannya, jadwalnya mau kapan? Nggih. Jadi kebetulan Ibu sebelum kita bertemu kemarin itu ketika saya sedang melakukan rapat dinas begitu, kebetulan Bu Artin menghubungi saya, iya. cuma belum bisa saya penuhi begitu nggih karena sedang rapat begitu. Jadi mungkin setelah ini saya bisa melakukan coaching ke Bu Artin didampingi Ibu mungkin nggih. Oke. Nggih. Berarti habis pertemuan ini ya berarti ya. Nggih. Dengan Bu Artin. Oke, kita sudah mendapatkan jadwal berarti. Nggih. Dari 3 kompetensi ini dipilih 2. Nggih. Present dan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira nih menilai dulu ya. Nggih. Belum melakukan tapi kita harus melakukan itu biar smart. Nggih. Penilaian untuk diri sendiri, penilaian untuk Bu Erma sendiri untuk 2 kompetensi yang akan dikembangkan sebenarnya seperti apa? Nggih, saya menilai diri sendiri dalam kehadiran penuh itu kadang saya masih belum sepenuhnya begitu nggih, Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan juga kadang-kadang saya masih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kurang berbobot begitu. Jadi saya di sini memberi nilai diri kepada diri saya masih 7, Bu. 7. Nggih, belum maksimal. Iya. Belum maksimal, masih 7. Untuk present? Untuk kehadiran penuhnya sama, Bu. Oh ya. Nggih, sama 7. Berarti 7 ini nggih. Dari praobservasi ini masih ada yang perlu ditingkatkan ya? Nggih. Kan itu 7 ya? Nggih. Berarti ada harapan untuk naik nih setelah ini nih. Harapannya bisa naik ke 9 lah, Bu. Oke. Nggih, bisa. Jadi pertanyaan yang saya ajukan ini benar-benar berbobot. Kemudian saya bisa hadir sepenuhnya nih mendalami beliau Bu Artin begitu. Nggih. Baik. Dari 7 harapannya akan meningkat menjadi 9 begitu. Untuk kompetensi, present dan pertanyaan yang berbobot. Oke, saya akan melihat nih setelah ini ya. Saya akan melakukan observasi hadir bersama Ibu Erma dan Bu Artin. Baiklah. Lembar observasi dan yang lain sudah saya siapkan untuk instrumen saya. Sekarang instrumennya Bu Erma sudah siap. Sudah Ibu, insya Allah. Semua ya, sudah kita sudah siap. Ready ini setelah ini. Ya, baiklah. Minum dulu monggo. Monggo. Nanti setelah ini kita ke kantor ya Bu, karena Bu Artin ada di kantor, gitu. karena jadi sekalian ke sana menemui Bu Artin berdua begitu Iya. Berarti posisi di kantor guru, kantor Dewan Guru. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Artin. Siang Bu Erma. Alhamdulillah kita bertemu di sini di ruang kantor yang di tempat Bu Artin bekerja. Saya di sini mau melakukan coaching Bu Artin. Kebetulan di sini saya bersama dengan Ibu Vika. Beliau akan melakukan observasi terhadap coaching yang akan kita lakukan. Nah, kebetulan sekali ini berhubungan dengan Bu Artin yang kemarin itu sempat menghubungi saya. Jadi dalam momen ini saya mau minta maaf nih Bu Artin, kemarin belum sempat
menghubungi Bu Artin kembali begitu nggih, Nggih. karena saya sedang rapat begitu Bu Artin. Nah, dari alasan Ibu yang menghubungi saya kemarin, mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan atau ada sesuatu yang ingin kita bicarakan, Ibu? Oke, terima kasih sekali ini malah Bu Erma akhirnya yang mendatangi saya ini Bu. Nggih, tidak Nggih. apa-apa. Nggih, kebetulan juga sekalian bersama Bu Vika nggih. Nggih. Nggih, ini kemarin saya ini sempat ada sesuatu yang membingungkan saya. Ya jujur ini ya Bu, Nggih, nggih. beberapa hari telah mengganggu pemikiran saya gitu. Nggih. Sepertinya menjadi beban, membuat saya menjadi pusing. Nah, saya Nggih. ini butuh teman nggih yang Nggih. untuk dijadikan tempat sharing lah, Nggih, nggih. berbagi, minimal berbagi keresahan saya pribadi ini Nggih, Bu. nggih, nggih. Nggih. Nggih, Bu. Nggih. Kira-kira masalahnya apa Bu Artin sampai ingin sekali bertemu dengan saya begitu? Nggih. Ini jadi begini nih Bu. Saya ini kan wali kelas 7C nggih. Oh, nggih. Nggih, terus sudah nih beberapa kali nih ada salah satu murid saya namanya Rajendra. Kebetulan Nggih. ini kalau dari segi akademik ya, saya mengamatinya ini anak sebenarnya rajin, dapat mengikuti dengan baik. Tapi sayang beribu sayang ini sering sekali tidak hadir di sekolah tanpa keterangan, Bu. Ya, ya, ya. Jadi anak ini sering nggak berangkat sekolah begitu? Nggih. Oh, Tidak berangkatnya nggih. juga tanpa keterangan ini. Tanpa keterangan. Biasanya kan misalnya ada surat Nggih. atau menghubungi via VA atau Iya, ada apalah. temannya Nggih. begitu yang bilang tidak. Tidak tahu ini Bu. Oh, Nggih. kira-kira Bu Artin tahu apa tidak? Apa sih sebabnya Mas Rajendra ini tidak berangkat ke sekolah? Ini sih sering saya tanyakan, kalau misalnya sedang tidak hadir itu di kelas ya saya tanyakan, ya saya tanyakan ke teman-teman, teman-temannya bilang tidak tahu, Nggih. barangkali kan ada yang dititipi surat atau apa, Nggih. karena kebetulan tidak menghubungi saya, baik Rajendranya atau keluarganya. Nggih, nggih. Nah, ini menurut saya pribadi nih, pengamatan saya nggih, ini sepertinya tidak terlalu memahami tentang keyakinan sekolah, karena di Nggih. sekolah itu punya keyakinan tentang kedisiplinan kehadiran anak. Nggih. Begitu juga di kelas, tentang keyakinan kelas, kan Oh, kita iya. sudah sama-sama sepakat bersama tentang kehadiran di sekolah dan di pembelajaran. Nggih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ini mungkin ada sesuatu barangkali nggih yang menyebabkan dia mungkin tidak nyaman atau Nggih, apalah nggih, seperti nggih, nggih. itu. Mungkin juga kurang termotivasi atau kurang semangat untuk Nggih. mengikuti pembelajarannya sendiri, atau barangkali baru tahap kehadirannya saja mungkin enggan atau bagaimana Nggih, nggih, begitu Bu. begitu. Selain alasan itu, Bu Artin pernah tidak mencari tahu alasan-alasan selain dari sekolah atau dari teman-temannya begitu? Pernah tidak mencari alasan lain begitu, Bu? Mungkin dari faktor anaknya sendiri begitu. Nggih, saya ini sudah sempat nggih, sudah Nggih. karena ini kan sudah sering terjadi. Nggih. Saya juga sudah pernah memanggil, menanyakan apa sebenarnya, tapi ini memang agak susah digali karena agak introvert nggih, agak Oh, pemalu nggih, seperti nggih, itu. begitu, Jadi nggih. mungkin kurang bisa untuk mengungkapkan. Mengungkapkan. Nggih, seperti itu. Tapi ya mungkin itu yang menurut yang menjadi pemikiran saya penyebabnya ya kurang semangat dari diri dia Nggih, sendiri, betul. terus kurang Itu. memahami keyakinan kelas tadi itu, Nggih. keyakinan sekolah, seperti Nggih, itu. Nah, di sini harapannya Bu Artin nih, harapannya Mas Rajendra ini menjadi anak yang bagaimana? Wah, besar sekali nih Bu harapan saya ini, semoga saya nanti mendapatkan solusi nggih Nggih. dari permasalahan ini. Menurut saya ini Nggih. sudah menjadi permasalahan saya pribadi Iya, nih nggih. iya. Nggih. Ini nih harapannya nanti ini ya rajin berangkat sekolahnya, Nggih. tidak lagi tidak hadir di sekolah tanpa keterangan. Kalaupun misalnya terpaksa tidak hadir, itu harus memberitahu sekolah atau pihak sekolah, dalam hal ini saya sebagai
wali Hmm, kelas Mas Rajendra. iya, iya. Jadi kalau mendengarkan tadi yang disampaikan Bu Artin, kalau dari skala, kalau sempurnanya itu kan 10. Berharapnya Mas Rajendra ini ke skala berapa? Dari berapa ke berapa, Bu? Kalau posisi sekarang ini ya saya rasa posisinya ada di posisi 6, nggih. 6. Karena dari hari efektif itu kan karena memang sekolah kami juga ini nggih, nanti pertimbangan untuk Pertimbangan. naik kelas dan Nggih. sebagainya kan tentang batas ketidakhadiran tanpa keterangan itu sudah diberi Batas rambu-rambunya, rambu-rambu, nggih, batas nggih. maksimalnya Iya. berapa persen dari hari Nggih, nggih. efektif. Nah, kalau saya lihat ini ya posisi 6. Nah, 6. nanti harapannya agar Mas Rejendra ini semoga bisa meningkatkan tentang Nggih. kedisiplinan hadir di sekolah ini sampai level 9. 9. Nggih, kalaupun nanti misalnya ada hari-hari tertentu tidak hadir, Nggih. nggih, semoga harapannya ada info yang dikirimkan ke sekolah, Sekolah. baik melalui surat ataupun kalaupun surat belum bisa, nanti bisa lewat WA terlebih dahulu. Nggih. Nanti kalau Mas Rajendranya hadir untuk membawa. Iya. Jadi tetap ada Alasan. nggih, ada Nggih. alasannya yang jelas, ada suratnya Suratnya nggih yang jelas. secara tertulis, Tertulis, harapannya begitu, harapannya demikian. begitu. Nggih, tadi Bu Artin sudah mengungkapkan kira-kira apa sebabnya, kemudian harapan-harapannya kepada Mas Rajendra. Nah, dari itu semua kira-kira tindakan atau perilaku apa yang bisa Bu Artin lakukan agar bisa merubah perilaku Mas Rajendra ini? Kalau saya memikirkannya baru rencananya ada 3 ini, Bu. Nggih, Nggih, iya. semoga nanti ya kalau misalnya ini barangkali Bu Erma bisa memberikan masukan atau apa nggih. Monggo karena ini Nggih. sudah menjadi pemikiran saya berhari-hari ini, Nggih, Bu. nggih. Nggih. Saya ini rencananya tetap akan selalu mengingatkan Nggih. tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah tentang kedisiplinan untuk kehadiran. Nggih. Yang kedua, saya berencana akan melakukan restitusi terhadap Mas Rajendra. Oh, Nanti nggih. untuk menggali informasi lebih lanjut seperti tadi saya Lanjut. ungkapkan itu kan Mas Nggih. Rajendra secara sikap agak introvert. Nggih. Nanti jadi rencananya akan saya panggil secara khusus, saya tanya, saya berikan pemahaman, barangkali nanti endingnya seperti itu, Nggih, tapi nggih. saya akan gali terlebih Gali, dahulu, nggih. tentang alasannya apa, mengapa dia melakukan seperti itu, dan barangkali dia mampu untuk mengungkapkan solusinya, Solusine, nggih. Yang terpenting kan pembelajarannya, Pembelajarannya. dari kegiatan Nggih. restitusi itu sendiri. Terus nanti rencananya lagi yang ketiga ini Bu, saya akan menghubungi ibunya atau keluarganya Mas Rajendra selaku orang tua, biar nanti juga membantu manakala Mas Rajendra tidak hadir di sekolah dapat menghubungi. Barangkali Mas Rajendranya malu atau bagaimana nggih nanti biar orang tuanya yang menghubungi sekolah. Nggih. Dari 3 langkah yang Bu Artin ungkapkan tadi, kira-kira apakah Bu Artin akan berjalan sendiri nih untuk melakukan tindakan terhadap Mas Rajendra ini, atau Bu Artin akan mengajak beberapa pihak, atau apa mungkin Bu Artin juga akan melibatkan orang begitu nggih. Nah, siapa saja kalau misalnya Bu Artin akan melibatkan orang? Nggih. Rencananya untuk melaksanakan rencana tadi nggih yang 3 hal itu saya yang akan melibatkan yang pertama guru BK. Nggih. Nanti untuk melakukan diskusi lebih lanjut, mungkin dari yang catatan-catatan ada barangkali di BK. Saya akan menggali dari situ juga. Terus yang kedua, saya ini akan lebih mengintensifkan lagi teman-teman. Teman-teman Mas Rajendra nanti untuk melakukan pengawasan juga nih, nanti misalnya sudah terjadi restitusi dan sebagainya nih Mas Rajendra ada perubahan atau tidak, karena memang kan tidak setiap hari saya ke kelas, kebetulan juga ada tugas tambahan, kadang rapat di dinas misalnya, lah nanti biar temannya
sebagai pemantau, Pemantau, nggih, oke. nggih, atau mungkin nanti juga guru piket bisa, Ada guru misalnya saya piket. kebetulan tidak hadir, saya menanyakan guru piket yang bertugas di hari itu, apakah Mas Rejendra hadir Hadir. atau tidak di sekolah. Nah, kebetulan ini ada rekan guru juga, ini yang sudah menurut saya paham sekali tentang restitusi. Jadi Nggih. nanti saya juga akan mencari informasi untuk mendalami lagi restitusi, biar nanti restitusi yang saya lakukan ini benar-benar tepat kepada Mas Rejendra. Oke, berarti ada 4 guru atau orang teman begitu nggih yang akan Bu Artin libatkan secara tidak langsung, berarti Bu Artin menginginkan kolaborasi begitu nggih untuk mengatasi kasus Mas Rajendra ini. Nah, karena Bu Artin melibatkan beberapa orang, Bu Artin akan melakukannya waktunya kira-kira kapan ini, Bu? Insya Allah secepatnya. Nanti setelah pembicaraan ini rencananya saya yang pertama akan menghubungi yang ahli restitusi lah katakanlah. Saya akan mencari informasi lebih lanjut tentang restitusi. Kalau saya percakapannya seperti ini kira-kira sesuai atau tidak. Takutnya kan tidak sesuai, nanti malah hasilnya juga kurang maksimal gitu. Terus selanjutnya menghubungi guru BK untuk mengetahui sifat-sifat Mas Rajendra. Barangkali guru BK ada catatan-catatan khusus. Nah, dari pembicaraan kita nih sudah dari awal tadi dari mengungkapkan masalahnya, kemudian ada juga Ibu memprediksi penyebabnya, karena kan kita belum tahu penyebab aslinya itu seperti apa. Dengan prediksi itu sehingga Bu Artin menemukan langkah-langkah itu tadi. Nah, juga dengan cara berkolaborasi yang tadi itu. Nah, dari pembicaraan itu Bu Artin mendapatkan kesimpulan apa dari pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah ini Bu, setelah bercakap-cakap bersama Bu Erma dan didampingi oleh Bu Vika, ini alhamdulillah saya jadi mendapatkan ide seperti tadi itu, idenya seperti itu, dan harapannya nanti mendapatkan solusi nih. Saya anggap sudah sebagai solusi ini Bu. Jadi saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya terkait ketidakhadiran Mas Rajendra yang sudah sering sekali dan membuat saya resah ini. Takutnya nanti menjadi bahan pertimbangan dan melebihi batas maksimalnya itu Bu. Alhamdulillah nggih Bu Artin nggih. Nah, monggo tadi pembicaraan dari langkah-langkah, kemudian dari penyebab dan yang lainnya. Silahkan Bu Artin mulai untuk dijadwalkan, begitu. Dijadwalkan, dilakukan. Saya tunggu ini refleksinya dari Bu Artin, gimana setelah melakukan itu, begitu setelah melakukan langkah-langkah yang tadi Bu Artin jabarkan. Saya menunggu bagaimana sih Mas Rajendra setelah diberi perlakuan seperti itu. Kira-kira kapan nih kita bisa berbicara lagi, bertemu lagi? Ini kan rencananya nanti saya baru berkoordinasi, Nah, rencananya kalau bisa itu restitusi juga harus segera dilakukan. Insya Allah kalau misalnya Mas Rajendranya besok hadir, saya akan melakukannya besok. Nah, setelah itu kan saya butuh waktu nih untuk pemantauan Mas Rajendra ini. Apakah sudah tertib, ketidakhadirannya ini sudah minimalisir banget, sudah dapat diminimalisir, sudah berkurang, bahkan bila perlu sudah hilang. Ini mungkin saya lihat 5 hari ke depan, Bu. Ini hari Senin, berarti besok Selasa, insya Allah Senin depan, saya amati dulu 4 hari ini, setelah restitusi itu. Nah, nanti hari Senin saya akan menemui Bu Erma lagi untuk melakukan refleksi dari tindakan yang telah saya lakukan terhadap Mas Rajendra. Baik, terima kasih Bu Artin sudah mengungkapkan perasaannya tadi, masalahnya. Kemudian bagaimana sih setelah Bu Artin perasaannya mengungkapkan kepada kita, saya dan Bu Vika begitu. Alhamdulillah Bu Erma, terima kasih, saya merasa lega ini Bu Erma, Bu Vika. Jadi yang kemarin kayaknya menjadi beban pikiran nih, sampai saya resah rasanya Bu. Kan sayang sekali nih ya, karena ya semuanya sih kalau melakukan ini saya
menyayangkan, tapi terlebih lagi Mas Rajendra ini kan secara akademiknya Unggul. unggul bagus. Kemarin yang mewakili itu Bu OSN matematika, kebetulan Masya pas tingkat Korda Allah. dapat peringkat 2, Peringkat dapat 2, medali perak. alhamdulillah. Nggih, nggih. Nggih. Ya, semoga dengan harapannya, dengan apa yang sudah Bu Artin lakukan, bisa merubah sedikit demi sedikit kelakuan dari Mas Rajendra, kebiasaan dari Mas Rajendra ini. Nggih. Saya rasa cukup sekian nggih Bu Vika nggih. Nggih. Cukup sekian pertemuan kali ini nggih, coaching kali ini Bu Artin. Monggo silahkan dilakukan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga berhasil dalam melakukan restitusi ataupun langkah-langkah yang lainnya kepada Mas Rajendra sehingga menghasilkan Mas Rajendra yang sesuai dengan harapan Bu Artin. Ya amin amin, terima kasih, mohon doanya. Nggih. Terima kasih. Nggih, saya rasa cukup nggih Bu Artin. Saya dan Bu Vika kembali ke selanjutnya, tempat selanjutnya. Nggih, terima Siap, Bu. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Artin. Waalaikumsalam. Bu Erma, bagaimana? Alhamdulillah nggih, sudah lega, sudah melakukan coaching dengan Bu Artin tadi, Iya. disaksikan dengan Bu Vika Iya, nggih. iya. Alhamdulillah. Mm-mm. Sudah selesai perjalanan coaching kita, gitu ya? Nggih, Saya sudah. ingin tahu nih Bu Erma, seperti apa tadi proses coachingnya? Nggih. Tadi proses coachingnya itu alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Vika nggih. Jadi saya bisa menghadirkan secara penuh diri saya sendiri kepada Bu Artin begitu. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali karena tadi berbasis masalah, jadi menggali solusi dari Bu Artin untuk menemukannya sendiri begitu. Kemudian alur yang berjalan ketika coaching juga saya sudah menerapkan alur tirta nggih Bu, dengan rasa begitu nggih. Jadi itu yang coaching yang sudah saya laksanakan tadi nggih. Iya. Tadi kan Bu Erma mengatakan bahwa setelah coaching ini kompetensi yang ingin dicapai ya tadi ada 2, present dan pertanyaan berbobot. Nggih. Ingin meningkatkan dari 7 ke 9 gitu ya. Iya, betul. Sudahkah tercapai? Kalau menurut saya ini Bu nggih, Iya. kalau menurut saya sudah tercapai Bu. Saya dari yang dulu sebelum saya melakukan coaching didampingi dengan Bu Vika, saya pertanyaan-pertanyaannya masih belum menggali informasi, belum memancing, menstimulasi Bu Artin ini untuk mencari solusinya sendiri itu belum begitu. Kemudian kadang saya juga masih apa sih ini mau dibawa kemana dan itu salah satu indikasi bahwa saya belum hadir secara nyata, secara penuh jiwa raganya itu belum begitu Bu. Tapi coaching yang tadi didampingi Bu Vika itu saya merasa saya sudah menghadirkan diri saya secara penuh nih. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga sudah saya ajukan. Jadi saya menilai diri saya, boleh ya Bu? Iya. Saya menilai diri saya 9 begitu Bu. 9, oke. Sekarang giliran saya ya. Nggih Bu, Boleh ya, monggo izinkan saya nggih. menyampaikan hasil pengamatan tadi, observasi yang sudah saya lakukan tentang proses coaching Bu Erma kepada Bu Artin. Nggih. Dari proses observasi saya sudah menggali apa yang ingin ditingkatkan kompetensinya, yaitu present atau kehadiran penuh, juga tentang pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nggih, betul. Tadi yang sudah saya lihat, sudah saya rasakan, sudah saya dengar, Bu Erma sudah menerapkan present dan pertanyaan berbobot dalam proses coaching. Terbukti dalam proses present atau kehadiran penuh, Bu Erma sudah benar-benar fisiknya, pikirannya gitu ya, hadir di ruangan itu bersama Bu Artin. Bu Artin bisa dengan leluasa tadi, Bu Artin terlihat masih gelisah, masih bingung, ternyata hadirnya Bu Erma menjadi coach
menyebabkan Bu Artin itu gembira karena sudah mendapatkan solusi dari masalah yang sudah didapatkan. Kemudian dari hasil present yang sudah baik tadi Bu Erma, juga Bu Erma tadi mencatat apa yang penting-penting begitu nggih. Jadi itu menjadi pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing kompetensi yang ada pada Bu Artin keluar semua. Jadinya bisa itu semua. Ya layaklah kalau 9. Kalau Bu Terima Erma kasih. menilai 9, saya juga seperti itu. Nggih, Begitu, terima nggih. kasih Bu Vika. Bagaimana? Ya, senang sih Bu, alhamdulillah, sehingga nanti semoga dengan penilaian ini meningkatkan kompetensi saya lagi nih Bu ke depannya, bukan malah menjadikan saya tinggi hati begitu nggih. Iya. Semoga tidak itu, sehingga nanti saya ke depannya terus bisa memperbaiki begitu Bu nggih. Oke. Ada satu catatan. Boleh nggih? Boleh. Saya sampaikan satu catatan. Ini tentang kompetensi yang tadi malah justru tidak diinginkan dinilai sama Bu Erma nggih, yaitu mendengarkan secara aktif. Malah justru tadi saya melihat Bu Erma malah justru sudah bagus nih mendengarkan secara aktifnya. nggih. Terbukti dengan fokus ya mendengarkan Bu Artin. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga nyambung nih dengan yang Bu Artin utarakan. Bu Artin punya masalah, terus digali sama Bu Erma, kan? Otomatis kompetensi dengan mendengarkan secara aktif Bu Erma itu sebenarnya sudah bagus malah justru. Saya menilai 8 itu Bu. Alhamdulillah. Iya, cuma ada satu tadi yang catatan mungkin untuk pertanyaan berbobot, hilangkan pertanyaan yang opsional. Nggih. Bangun pertanyaan yang lebih terbuka. Nggih. Ada satu catatan yang tadi memang pertanyaannya masih semi opsional, jadi ada. Kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Nggih. Ya, baik, terima kasih Bu Vika. Itu masukan yang luar biasa buat saya sendiri. Itu suatu pembelajaran yang berarti. Jadi kedepannya ketika saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya tidak memberikan option dulu begitu. Nggih, ya itu. Terima kasih Bu Vika. Semoga coaching selanjutnya nih saya bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Iya. Ada coaching selanjutnya ya. Iya. Bagus sekali nih, bisa saja ini kita lakukan coaching selanjutnya untuk meningkatkan performa Bu Erma ya, terutama tentang kemampuan mendengar secara aktif. Kira-kira mau sama siapa ini? Kalau boleh sih ini nggih Bu Vika, kalau boleh saya ingin mencoba coaching dengan anak begitu Bu. Karena di sini juga kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya juga mendengarkan secara aktif begitu nggih. Dan itu sangat diperlukan ketika dengan anak. Jadi kita harus bisa mendengarkan keluh kesah mereka, kemudian apa sih mereka bercerita apa, jadi kita harus bisa mendalaminya begitu. Maka kompetensi mendengarkan secara aktif itu benar-benar harus ditingkatkan begitu Bu. Nggih. Oke, baik. Bu Erma. Nggih. Dari observasi dan pasca ini, saya juga menggali apa yang sudah Bu Erma lakukan. Begitu nggih? Kompetensi yang nanti akan ingin dicapai lagi Bu Erma yaitu mendengarkan secara aktif. Bagus sekali Bu, karena ini salah satu yang penting sekali dilakukan oleh seorang coach kepada coachingnya. Kalau tidak mendengarkan nanti tidak nyambung gitu ya. Betul. Jadi nanti pertanyaan kita juga tidak akan berbobot. Jadi pertanyaan berbobot itu datang dari kita hadir penuh juga dengan mendengarkan secara aktif. Begitu Ibu. Selamat mencoba kembali coaching dengan siswa. Insya Allah. Insya Allah. Tidak boleh menyerah pokoknya kalau belum maksimal. Harapan saya sih 10 ranknya. 10 untuk kriterianya. Insya Allah Ibu. Berarti berlatih terus. Insya Allah. Begitu saya akhiri ini pertemuannya sudah selesai untuk observasi saya. Silakan lakukan aktivitas kembali. Terima kasih Bu Vika atas kehadirannya, atas observasinya. Jadi saya dapat
pengetahuan dan tambahan lagi luar biasa untuk saya sendiri Iya. itu. Terima kasih Bu Vika. Nggih. Sama-sama, saya Nggih, pamit undur monggo. diri. Dengan anak, jadi kita harus bisa mendengarkan keluh kesah mereka, kemudian apa sih mereka bercerita apa, jadi kita harus bisa mendengar, mendalaminya begitu. Maka kompetensi mendengarkan secara aktif itu benar-benar harus ditingkatkan begitu Iya. Bu. Nggih. Oke, baik. Bu Irma, Nggih. dari observasi dan pasca ini, saya juga menggali apa yang sudah Bu Irma lakukan, begitu nggih? Nggih. Kompetensi yang nanti akan ingin dicapai lagi Bu Irma yaitu mendengarkan secara aktif. Bagus sekali Bu, karena ini salah satu yang penting sekali dilakukan oleh seorang coach kepada coachingnya. Kalau tidak mendengarkan nanti tidak nyambung gitu Iya, ya. betul. Jadi nanti pertanyaan kita juga tidak akan berbobot. Nggih. Jadi pertanyaan berbobot itu datang dari kita hadir penuh juga dengan mendengarkan secara aktif. Begitu Ibu. Nggih. Selamat mencoba kembali coaching dengan siswa. Insya Tetap bersemangat. Allah. Nggih, ya. insya Allah. Tidak boleh menyerah pokoknya kalau belum maksimal. Nggih. Gitu nggih. Harapan saya sih 10 ranknya. 10 untuk kriterianya. Insya Allah Ibu. Nggih. Berarti berlatih terus. Berlatih terus. Nggih, insya Allah. Nggih, nggih. Begitu. Nggih, Saya Ibu. akhiri. Nggih. Ini pertemuannya sudah selesai untuk observasi saya. Nggih. Silakan lakukan